Kenapa ada orang yang selalu miskin, sementara yang lain bisa keluar dari kemiskinan dan hidup keberlimpahan? Bukan karena mereka lebih beruntung, bukan juga karena mereka lebih pintar. Ada satu perbedaan mendasar yang menentukan. Jika Anda merasa sudah bekerja keras tapi tetap miskin, jika Anda merasa seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi Anda untuk sukses, maka video ini bisa mengubah hidup Anda. Bayangkan ada dua orang dengan latar belakang sama, lahir dari keluarga miskin, tidak punya koneksi, dan hidup penuh keterbatasan. Yang pertama, sebut saja Didi, selalu mengeluh. Saya memang dari keluarga miskin, wajar kalau susah. Saya tidak punya modal, bagaimana bisa kaya? Saya sudah mencoba segalanya, tapi tetap gagal. Yang kedua, sebut saja Budi. Dia berpikir berbeda dari Didi, yaitu saya mungkin miskin sekarang, tapi saya bisa belajar dan berkembang. Saya akan mencari cara untuk memulai meski tanpa modal. Jika saya gagal, saya akan coba lagi dengan cara yang lebih baik. 5 tahun kemudian, Didi masih miskin, sementara Budi berhasil keluar dari kemiskinan. Apa yang membuat mereka berbeda? Jawabannya ada di cara berpikir mereka. Kemiskinan bukan hanya soal uang. Kemiskinan adalah pola pikir. Anda bisa mengambil seseorang miliarder, hilangkan semua hartanya, dan dalam beberapa bulan atau tahun, dia bisa kembali kaya. Tapi jika Anda memberi seseorang yang berpikir miskin uang miliaran, kemungkinan besar dalam beberapa tahun dia akan kembali miskin. Bahkan fakta yang terjadi hanya dengan beberapa bulan dia kembali miskin. Jadi bagaimana cara mengubah pola pikir kemiskinan ini? Ada 3 langkah penting yang akan kita bahas. Baik, 3 langkah tersebut adalah: pertama, ubah cara pandang tentang uang. Orang miskin itu berpikir bahwa uang adalah sumber masalah. Mereka sering mengatakan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Orang kaya itu serakah. Mencari uang itu sulit. Padahal uang hanyalah alat dan netral. Jika Anda melihat uang sebagai sesuatu yang buruk, maka secara tidak sadar Anda akan menjauhinya. Ubah perspektif Anda. Uang adalah alat untuk kebaikan. Langkah kedua, hentikan pola pikir kekurangan. Orang miskin sering berpikir dalam pola, saya tidak punya. Saya tidak punya modal, saya tidak punya pendidikan tinggi, saya tidak punya kesempatan. Padahal yang membatasi mereka bukan kondisi, tetapi cara berpikir mereka. Ubah pola pikir menjadi bagaimana saya bisa mendapatkannya, apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya lakukan sekarang, saya layak kaya. Langkah ketiga, terapkan hukum energi. Dari sudut pandang spiritual, apa yang Anda pikirkan dan rasakan akan menarik realitas yang serupa. Jika Anda selalu berpikir miskin dan merasa takut kekurangan, Anda akan terus menarik energi kemiskinan. Sebaliknya, jika Anda mulai memancarkan rasa syukur, percaya diri, dan kelimpahan, Anda akan menarik lebih banyak peluang dan rezeki ke dalam hidup Anda. Caranya, setiap pagi katakan, saya layak untuk sukses. Saya menarik kekayaan dengan mudah. Selanjutnya, fokus pada peluang, bukan kekurangan. Lalu bersedekah atau berbagi. Karena memberi, membuka pintu rezeki yang lebih besar, ya. Sekarang mari kita lihat kembali kisah Didi dan Budi. Didi tetap miskin karena dia menunggu keadaan berubah sebelum dia mau berubah. Budi menjadi kaya karena dia mengubah cara berpikirnya lebih dulu, sehingga hidupnya ikut berubah. Kemiskinan bukan takdir. Ini hanyalah hasil dari pola pikir yang diubah. Anda bisa memilih tetap berpikir seperti Didi atau mulai berpikir seperti Budi dan menciptakan hidup yang lebih baik. Sekarang pilihan ada di tangan Anda.
Mulai hari ini, berhentilah berpikir bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ubah cara berpikir Anda seperti yang saya sampaikan tadi. Jika Anda setuju bahwa pola pikir menentukan nasib, tulis di kolom komentar. Saya layak hidup kaya dan berlimpah. Terima kasih. Saya Ali Ma'ruf. Salam kemudahan.